Selamat pagi teman-teman sekalian. The Business of Belief. The Business of Belief ya. Ini hari Minggu, tadi pagi saya milih-milih mau review buku apa gitu ya. Jadi akhirnya saya kelihatan kembali buku kecil ini. Buku kecil ini saya seneng banget gitu. Jadi kalau saya lihat ini dari dulu sudah ada stikernya seperti ini. Jadi saya pikir wah ini buku yang cukup menarik ya. Jadi kalau saya lihat, nah ini seperti Anda lihat ya. KTI Pasifik dari Surabaya, Hong Kong, Taipei 28 bulan 9 2018 jadi 2018 2 tahun yang lalu ya. Nah, The Business of Belief. Jadi kita itu sebenarnya hidup itu berdasarkan dengan kepercayaan kita. Kalau Anda percaya bahwa tidur itu harus lebih pagi, bangun itu harus jam 5, maka itu yang Anda lakukan ya. Dan itu merupakan pilihan kita dan menjadikan kita seperti apa kita sekarang. The Business of Belief. Jadi ya, ini pertama kali pembukaannya, living is believing ya. Believe nothing no matter where you read it or who had said it, not even if I said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense. Katanya Buddha, jangan percaya apapun termasuk yang saya katakan, kecuali kalau itu memang dari dalam diri Anda. Ini awal quotes dari buku ini. Menariknya adalah bicara tentang kita itu percaya itu karena dalam kita sudah ada, lalu ada sesuatu, lalu kita meyakini itu, dan itu akan membuat kita semakin dalam ya. Dan apakah kepercayaan itu membuat kita menjadi sukses atau tidak, tergantung diri kita sendiri ya. Nah ini loh, ini kalimat pertama yang menarik menurut saya. We choose, therefore we believe. Kita itu sebenarnya terhadap kepercayaan yang ada atau belief, itu kita memilih. Kita mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih ya. Apapun yang kita pilih ya. Dia bilang belief is what human do. Kepercayaan itu adalah apa yang dipilih oleh manusia ya, dilakukan oleh manusia. Our personal belief define our choice, shape our life, and collectively determine our future. Ya, dia bilang bahwa personal belief kita ya itu mendefine pilihan-pilihan kita terhadap tindakan, membentuk kehidupan kita, dan secara keseluruhan akan membuat masa depan kita. Kalau Anda percaya bahwa di masa pandemi ini kita harus kerja keras, kita harus ekstra kerja apapun yang seharusnya tidak kita lakukan dan kita yakin bahwa itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, sadar atau tidak itu akan membentuk perilaku kita selama pandemi ini ya. Itu yang menurut saya juga penting, keyakinan kita akan diri kita. Belief are really nothing more than working assumption. Jadi belief itu adalah asumsi kita ya. Dan ada yang menarik ini judulnya, belief is a bet. Jadi memilih itu sebenarnya kayak kita bertaruh akan kehidupan kita. Apa yang Anda pilih? Kalau Anda pilih bahwa sekarang waktunya kita sedang istirahat ya, kita istirahat. Tapi dampaknya ya itu nanti terserah bagaimana hasil dari akhirnya ya. Belief is mind-made. Mind-made. Kepercayaan itu adalah belief is mind-made. Dibentuk oleh otak kita. Jadi bukannya karena sesuatu yang terjadi, tetapi karena sesuatu yang terjadi, bukannya sesuatu yang lahir dari sononya, tetapi dari kita ya, dari otak kita. Bagaimana otak kita melihat sesuatu itu ya. We see what we are wired to see. Kita melihat segalanya itu tergantung dari apa yang kita tentukan. Jadi saya kasih contoh yang menarik ya. Kalau ayah Anda adalah seorang dokter gigi, ibu Anda seorang dokter gigi, kemungkinan besar Anda dokter gigi. Kalau ayah Anda seorang pebisnis, kemungkinan besar Anda juga percaya menjadi pebisnis. Kenapa? Karena di dalam setiap hari-hari kita bercerita, kita makan malam di meja, itu asumsi itu masuk ke dalam benak kita. Dan itu membentuk belief kita bahwa jadi dokter gigi itu yang terbaik. Ini contoh. Sebaliknya kalau ayah Anda adalah seorang dosen, kemungkinan Anda juga berpikiran untuk jadi dosen gitu ya.
Kebetulan ayah saya dulu adalah guru SMA untuk waktu yang cukup lama. Ibu saya adalah pebisnis. Sekarang saya adalah pengajar yang berbisnis atau pebisnis yang mengajar. Menarik sekali. Kenapa? Karena percakapan kita terbentuk di sana. Jadi membentuk belief system kita, keyakinan kita akan kehidupan gitu ya. Our stories steer our lives ya. Our stories steer our lives. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam kehidupan kita, baik yang kita dengarkan atau yang kita sharekan kepada orang lain, itu pada akhirnya membentuk kehidupan kita secara keseluruhan ya. Jadi bagaimana kita memilih sesuatu, bagaimana kita menentukan mau apa, itu terbentuk karena kita mempercayai story yang kita dengar ya. Jadi ini terhadap bisnis, terhadap keluarga, terhadap semua ya. Itu menjadikan kepercayaan atau apa yang kita percayai itu menjadi lebih baik. Jadi gini, kalau Anda percaya bahwa saya ini harus jadi orang yang terbaik di dalam kelompok saya, maka Anda ketika kuliah, mungkin Anda juara kelas. Ketika Anda SMA, Anda juara kelas. Ketika Anda SD, juara kelas ya. Dan itu membentuk Anda melakukan sesuatu untuk menang dibandingkan orang lain. Mungkin kalau Anda sudah kerja, Anda juga tidak mau kalah. Aku sales, aku harus jadi sales terbaik dengan hasil penjualan terbaik. Kalau aku jadi karyawan, aku harus jadi yang terbaik. Aku yang harus jadi manajer. Jadi ini sebuah belief system itu semakin lama semakin dalam ke dalam benak Anda ya. Bahkan ketika kita berbicara tentang agama, itu juga belief ya. Kepercayaan kita akan apa yang kita anut, bahwa kita percaya Tuhan itu akan membantu kita, bahwa kita percaya bahwa kita harus berbuat baik sesama manusia, bahwa kita percaya kita itu harus bersandar kepadanya gitu ya. Jadi ini bagaimana belief itu membentuk kehidupan kita ya. The business of belief ya. Jadi kita itu memikirkan dalam kehidupan kita semuanya itu terbentuk karena adanya belief system yang ada ya. Pak Ronald bilang achiever. Oke, hai Pak Ronald ya. Jadi teaching belief, nah ini menarik ini kata teaching belief ya. Teaching belief ya. Kita harus mengajarkan belief ya. Jadi menurut saya salah satu kunci di dalam kita menjadi dosen atau menjadi guru atau menjadi bos atau menjadi supervisor atau menjadi manajer adalah mengajarkan sebuah belief kepada anak buah kita. Kita mengajarkan bahwa kalau kamu bekerja dengan lebih keras, maka kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Kita mengajarkan bahwa yang terbaik dalam hidup ini adalah berkarya untuk orang lain. Itu yang kita ajarkan kepada mereka. Dan apa yang kita ajarkan adalah belief ya. Bahwa belief ini yang paling powerful di dalam melakukan shifting terhadap behavior daripada murid-murid kita. Ini yang menarik menurut saya. Kita harus mempunyai belief yang tajam di dalam kita menghadapi kehidupan ini ya. Nah, behave to believe ini menarik nih kalimat ini, behave to believe ya. Saya coret-coret, saya berikan catatan di sini nih ya. Ya, as if Sri Kumar Rao. Jadi saya dulu pernah dengar tentang Sri Kumar Rao. Dia bilang bahwa kalau kamu berperilaku seolah-olah seperti dalam kehidupanmu, maka kamu lama-lama akan mempercayai itu dan menjadikan sebuah belief gitu. Jadi dan dia mengajarkan bagaimana kita berperilaku dengan yang disebut dengan as if, seolah-olah seperti. Saya kasih contoh yang menarik. Dia bilang gini, cobalah sehari kamu menganggap teman baikmu ya atau teman kerjamu bahwa dia minggu depan akan mati, tapi dia tidak tahu dan kamu tidak boleh beritahu. Dan kamu cuma ketemu dia 2-3 kali lagi. Bayangkan seolah-olah minggu depan dia akan mati. Apa yang akan kamu lakukan sekarang kalau dia minggu depan mati? Maka kamu akan bersahabat dengan dia, mengajak dia makan siang, ngobrol dengan dia, mendengarkan aspirasinya. Cobalah itu selama seminggu. Ya, walaupun dia tidak akan mati ya, ini hanya act as if. Bertindaklah act as if seperti. Dan dampaknya akan luar biasa. Orang itu akan dia juga akan berperilakunya berubah. Anda juga akan mendalami empati Anda untuk bersahabat dengan orang itu. Ini contoh bagaimana kita bisa act as if gitu. Act, berperilakulah seperti. Dan ini salah satu intervention atau sebuah saran terhadap perilaku kita yang mungkin bisa merubah perilaku kehidupan kita ya. Bisa macam-macam. Jadi misalkan
Berperilakulah seolah-olah besok ketika yang Anda disuruh bicara di depan umum itu menentukan karier terbesar Anda gitu. Walaupun itu sebetulnya cuma presentasi di depan teman-teman Anda dan bos Anda gitu. Dengan Anda memahami bahwa besok itu yang terpenting, maka Anda tanpa sadar akan mencurahkan semua kekuatan Anda untuk mempelajari itu, dan dengan itu Anda besok presentasinya akan luar biasa bagusnya, walaupun sebenarnya tidak dituntut seperti itu ya. Jadi berperilakulah seolah-olah seperti suatu kejadian itu akan terjadi di dalam kehidupan Anda secara benar ya. Ini menurut saya cukup menarik ya. Dulu banyak waktu yang lalu Sri Kumarau punya konsep ini, pernah saya coba untuk beberapa kali dalam kehidupan kita, dan menurut saya itu merubah kita ya. Bahkan ada kata-kata yang menarik, kalau kamu berpura-pura seolah-olah seperti kamu sedang bahagia, kamu akan menjadi bahagia sungguhan. Ini ada risetnya. Jadi kalau Anda bilang, aku hari ini bahagia, aku hari ini bahagia, aku percaya aku bahagia, walaupun orang lain bilang tidak, walaupun kehidupan lagi susah, aku mau hari ini aku bahagia. Cobalah sehari, hari Minggu, hari ini. Cobalah untuk sehari ini kamu berperilaku seolah-olah ini adalah hari yang sangat indah, yang sangat bahagia, dan lakukan itu terhadap anak Anda, terhadap istri atau suami Anda, terhadap orang-orang lain. Teleponlah orang dan berbicara, aku lagi happy, apa kabarnya? Gitu. Cobalah sehari atau 2 hari ya. Dan yang menarik adalah kamu akan mulai merasakan itu. Katanya Pak Ronald, fake it till you become it ya. Berpura-puralah sampai kamu betul-betul menjadi seperti itu. Itu ada di sebuah pembicaraan yang berbeda, di seseorang yang berbeda. Tapi menarik menurut saya ya. Jadi stay passionate ya. Bilang tetaplah kamu bergairah dengan kehidupan ini ya. Dia bilang it's really simple. Ini sederhana sebenarnya ya. Your life's purpose is the quality of your life's experiences ya. Jadi tujuan hidupmu itu ya apa yang kamu jalani sekarang, dia bilang gitu ya. Jadi dia bilang your passion about life itu yang akan membangun Anda menjadi lebih hidup, lebih kuat dan lebih hebat ya. Buku ini simple banget ya, simple banget, tetapi menurut saya dalam ya. Jadi nah ini yang penutupnya, the last one. Whatever happened to dreams, apa yang terjadi dengan mimpi-mimpi kita? Waktu kecil kita punya mimpi, waktu kita mulai masuk kerja kita punya mimpi, waktu kita sedang mulai karier baru kita punya mimpi bahwa suatu hari kita akan jalan, kita akan menjadi hebat. Tapi mimpi-mimpi itu mati, diinjak-injak oleh gajah kehidupan yang menindas kita setiap hari dengan keharusan-keharusan yang melelahkan. Maka mungkin pada hari yang punya jeda seperti hari ini Minggu gitu ya, selalu kita bisa berdiam sebentar ya, untuk kembali kepada mimpi-mimpi kita. Tulisan ini menggugah. Saya baca buku saya berdiri ya. Dia bilang bahwa ada orang yang namanya Jake. Dia punya mimpi untuk jadi hebat. Dia mimpi untuk ini. Sampai satu saat dia telah mulai melupakan mimpinya. Ya. Dia bilang kita ini menjadi realis, orang-orang yang realistis terhadap kehidupan kita. Tetapi kurang punya mimpi dan gairah akan kehidupan ini. Ya. Dan dia tutup dengan sesuatu yang menjadi quotes dari J.R.R. Tolkien. Dia bilang, a single dream is more powerful than 1,000 realities. Reality is for the whims. Menarik ya. Jadi ini penutupnya. Kalau Anda mau lihat juga, saya coret-coret 2 tahun yang lalu ya. Dia bilang bahwa a single dream is more powerful than 1,000 realities. Sebuah mimpi itu menjadi jauh lebih powerful daripada 1.000 kenyataan. Mungkin Minggu pagi jam 6.40 kita mungkin sudah waktunya untuk istirahat ya, tapi kembali bermimpi. Ini yang menarik, tulisan saya terakhir, and reading 28 bulan 9 2018 Hong Kong Taipei. Jadi kangen perjalanan Hong Kong Taipei. 10 minutes to landing, 10 menit lagi mau landing, bukunya habis ya. Saya dulu punya kebiasaan, yaitu kalau terbang atau kemana bawa buku ya, lalu saya baca-baca gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman sekalian, sudah hari Minggu. Menurut saya pas dengan pemikiran tentang mimpi, tentang
kepercayaan, tentang keyakinan, tentang harapan ya, bahwa kita itu selalu dibentuk oleh belief kita. Dan marilah kita memanfaatkan hal ini untuk membentuk masa depan kita dengan memasukkan belief di dalam kehidupan kita. Ya. Story terakhir, saya pada saat pertama pandemi terjadi, saya super frustasi. Ya. Saya diam cukup lama, mungkin 2 minggu saya pause. Ya. Lalu saya mulai melakukan sesuatu yaitu belief. Saya percaya bahwa masa pandemi ini merupakan masa menarik, kesempatan emas buat kita tumbuh ya dalam 6 bulan ini, di mana kita terpaksa di rumah ya, terpaksa memikirkan ulang semua kehidupan kita. Maka justru saat ini adalah saat yang paling baik untuk kita percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang berguna buat diri kita sendiri, buat masyarakat, buat teman-teman kita, buat semua orang. Saya Tanah Di Santoso, terima kasih sudah mendengarkan IG Live saya. Sukses selalu untuk Anda.